Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru berjudul Mr. Nine. Bercerita tentang seorang pasukan khusus terkuat yang harus berhadapan dengan para mafia di Amerika. Film ini juga akan tambah seru karena pemerannya adalah aktor-aktor hebat yang sudah tidak bisa diragukan lagi. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang agen khusus bernama Rana yang sedang bersiap untuk menjalankan misinya. Diberitahu jika Rana ini merupakan agen khusus terbaik dari Bangladesh yang terkenal sangat brutal dan tidak pernah gagal saat menjalankan misi. Rana juga mempunyai nama julukan yaitu Mr. Nine. Saat ini Rana diperintah untuk membebaskan satu orang yang sedang disandra oleh kelompok mafia yang berasal dari Amerika. Meskipun hanya seorang diri, tanpa ragu Rana langsung mendatangi markas kelompok mafia tersebut dan inilah aksinya. Setelah berhasil menghabisi penjaga di luar, Rana segera masuk ke dalam untuk membantai para penjaga yang lainnya. Adegan berpindah ke ruangan atas yang mana di sini terlihat si bos mafia sedang menghubungi atasan Rana. Si bos mafia malah menantang atasan Rana karena hanya dengan Rana seorang mereka tidak akan bisa menangkap kelompok si bos mafia. Akan tetapi faktanya Rana terus saja membrutal dan ia hampir berhasil menghabisi semua anak buah si bos mafia. Menyadari hal tersebut, si bos mafia segera memerintah tangan kanannya agar meledakkan markas ini beserta menghabisi Sandra. Sedangkan dirinya akan kabur dengan menggunakan helikopter. Beberapa menit kemudian memperlihatkan Rana yang masih saja terus membrutal menghabisi para anak buah si bos mafia yang tersisa. Hingga setelah berhasil menghabisi mereka, Rana bergegas pergi ke ruangan Sandra untuk membawanya pergi. Sayangnya si Sandra itu sudah tewas, namun Rana tetap membawa jasad Sandra tersebut. Ketika Rana sudah berhasil keluar, markas itu pun meledak karena sebelumnya telah dipasangi bom waktu oleh si tangan kanan bos mafia tadi. Satu minggu kemudian, adegan berpindah ke Las Vegas dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Roman Ross. Terlihat Roman Ross sangat dihargai karena ia adalah ketua mafia terbesar dan merupakan kakak kandung dari si bos mafia yang sebelumnya diburu oleh Rana. Tak lama Roman Ross menghampiri adiknya dan ternyata bernama Ricky Ross. Barulah di sini kita diberitahu kalau Roman Ross dan Ricky adalah bos mafia terbesar yang selalu menjual senjata ilegal ke Timur Tengah. Bahkan mereka berdua sedang merakit senjata berteknologi tinggi dan jika itu berhasil maka Perang Dunia Ketiga akan dimulai. Di sisi lain kita akan diperkenalkan dengan ketua CIA bernama Paul dan wakilnya yang bernama Duke. Mereka sedang melakukan rapat penting yaitu membahas tentang bagaimana caranya menangkap Roman Ross sekaligus menghentikan pembuatan senjata berteknologi tingginya. Setelah rapat cukup lama, Paul beserta Duke meminta kepada semua anak buahnya agar segera mendapatkan informasi detail perihal Roman Ross atau adiknya yaitu Ricky. Sore harinya memperlihatkan seorang pria yang sedang ditemani oleh 3 wanita. Ternyata pria ini adalah mantan tangan kanan Roman Ross yang memutuskan untuk pensiun muda. Tak lama pria itu keluar untuk mengangkat telepon. Namun di sana rupanya sudah ada Paul dan Duke yang berniat menangkap pria tersebut. Tak lama, Duke berhasil memojokkan pria itu yang lari ke atap balkon. Duke meminta si pria agar tidak melawan dan ia berjanji akan melepaskannya jika pria tersebut bersedia memberi informasi perihal Roman Ross.
Akan tetapi pria itu malah melawan hingga terjadi aksi baku hantam. Pada akhirnya, Duke tak sengaja harus menjatuhkan pria itu ke bawah sampai membuatnya koat. Yang padahal pria tersebut adalah satu-satunya orang yang dapat memberi informasi detail tentang Roman Ross dan Ricky adiknya. Di waktu yang sama, Paul mengatakan jika sekarang hanya ada satu cara untuk menangkap Roman Ross, yaitu dengan meminta bantuan agen khusus dari Bangladesh, yaitu Rana. Apalagi Rana sudah mempunyai pengalaman memburu Ricky, adik Roman Ross yang kita lihat di awal film. Keesokan harinya adegan berpindah kepada Rana yang sekarang sedang berziarah di makam kedua orang tuanya. Tak lama ia mendapat pesan dari atasannya yang meminta Rana agar segera datang ke kantor agen khusus Bangladesh. Beberapa menit kemudian Rana pun sampai di kantornya dan di sana terlihat sudah ada Paul yang telah menunggu. Si atasan langsung mengenalkan Rana kepada Paul dan mengatakan jika Paul adalah ketua CIA yang sedang membutuhkan bantuan Rana. Tak lama Paul menjelaskan jika mereka sedang mengincar bos mafia bernama Roman Ross dan Ricky adiknya. Mereka berdua sedang merakit senjata berteknologi tinggi dan jika itu berhasil maka Perang Dunia Ketiga akan dimulai. Kedatangan Paul ke sini untuk mengajak Rana bekerja sama, yaitu menangkap Roman Ross dan Ricky. Paul percaya kepada Rana karena ia sudah sering mendengar berita tentang kehebatan Rana. Apalagi dulu Rana pernah membantai puluhan anak buah Ricky. Mendengar hal tersebut tanpa pikir panjang, Rana menyetujui permintaan Paul asalkan sudah seizin dari atasan Rana. Demi keamanan dunia, si atasan pun mengizinkan Rana asalkan nantinya Rana harus kembali ke Bangladesh, tidak menetap di Amerika. Tak berselang lama memperlihatkan Paul yang membawa Rana menggunakan jalur laut. Di sana juga ada Duke yang langsung berkenalan dengan Rana. Kemudian Duke menjelaskan jika nanti Rana akan dipasangkan dengan seorang wanita bernama Idos yang merupakan agen rahasia berasal dari Pakistan. Mereka bisa memulai misi besok malam dengan berpura-pura mengikuti lelang barang antik yang akan diselenggarakan oleh Roman Ross. Ternyata di balik menjadi bos mafia perdagangan senjata ilegal, Roman Ross selalu menutupi itu semua dengan berpura-pura usaha menjadi kolektor barang antik lalu dilelang kepada para konglomerat. Singkat cerita, Rana pun tiba di Amerika dan ia segera diantar ke rumah persembunyiannya oleh dua anak buah Paul. Keesokan harinya memperlihatkan Rana yang sedang menjemput Idos, si agen rahasia Pakistan di bandara. Terlihat Idos juga yang sudah mengerti jika dirinya akan dijemput oleh Rana. Karena sebelumnya Duke telah memberitahu Idos. I missed you. I missed you too. Malam harinya terlihat Rana dan Idos yang sedang mengikuti acara lelang barang antik yang diadakan oleh Roman Ross. Mereka berdua menyamar menjadi sepasang kekasih agar tidak dicurigai oleh para anak buah Roman Ross. Tak lama datanglah Roman Ross dan langsung memberikan sambutan kepada semua tamunya yang datang. Disabilities no longer need defies everything you thought was possible. People take for granted what other people don't have. Singkat cerita, acara lelang pun selesai dan kini Rana akan memulai misinya dengan menyelinap secara diam-diam ke ruangan Roman Ross. Akan tetapi ia malah ketahuan oleh satu penjaga lalu ditodong dari belakang. Kemudian Rana dibawa ke hadapan Roman Ross dan langsung disuntikan cairan yang membuat Rana tak sadarkan diri. Pagi harinya Rana baru tersadar. Dan ia sudah dalam keadaan tangan terikat di sebuah kursi. Terlihat di sana juga ada Idos yang ternyata ikut tertangkap juga. Kemudian Roman Ross meminta kekasihnya agar menginterogasi Idos di luar. Sedangkan dirinya akan menginterogasi Rana di sana. I'll walk you out, okay? Roman Ross terus saja bertanya siapakah orang yang telah memerintah Rana. Akan tetapi Rana tidak mau membuka mulutnya hingga membuat Roman Ross naik darah.
Di sisi lain memperlihatkan Eidos yang berhasil menghajar kekasih Roman Ross dan satu penjaga di luar. Bersamaan dengan itu terlihat Rana juga yang berhasil melepaskan ikatan di tangannya lalu kabur ke lantai bawah. Kemudian Rana segera mencuri satu motor dan untungnya Eidos juga berada di sana hingga ia langsung ikut menaiki motor tersebut. Sore harinya kini Rana dan Eidos telah sampai di rumah persembunyian mereka. Rana terus saja berpikir bagaimana caranya mereka bisa menangkap Roman Ross dan Ricky adiknya sebelum senjata berteknologi tingginya berhasil dibuat. Di waktu yang sama ternyata rumah persembunyiannya itu telah diketahui oleh para anak buah Roman Ross karena motor yang tadi Rana curi telah dipasangi GPS. Dengan cepat para anak buah Roman Ross langsung masuk ke dalam rumah itu, namun satu orang dari mereka malah menginjak ranjau yang sebelumnya Rana pasang. Akibat ledakan tersebut, Rana menyadari telah ada musuh yang datang. Sehingga ia pun langsung bersiap bersama Eidos dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran, Rana harus berduel dengan satu anak buah Roman Ross yang bertubuh tinggi. Hingga setelah berduel cukup lama, pada akhirnya Rana berhasil menghabisi orang tersebut. Di waktu yang sama, terlihat ada satu sniper musuh yang sedang membidik Rana, namun tiba-tiba ternyata itu adalah tembakan dari Duke. Setelah berhasil menghabisi semua anak buah Roman Ross, Rana, Eidos, Paul, dan Duke segera mengatur ulang strategi ke depannya. Di sini Eidos mengatakan kalau ia sempat mendengar pembicaraan Roman Ross saat dirinya tertangkap kemarin malam. Dalam pembicaraan tersebut, Roman Ross akan mengadakan pertemuan penting besok malam di salah satu kasino dengan seseorang yang akan mendanai pembuatan senjata berteknologi tingginya. Kebetulan sekali Eidos mengetahui kasino tersebut sehingga mereka bisa menyergapnya di sana. Mendengar hal tersebut, Duke dan Paul menyetujui usulan dari Eidos sehingga besok malam mereka semua akan menjalankan misi itu. Keesokan harinya memperlihatkan Roman Ross yang sedang mengobrol dengan putra sematawayangnya yang bernama Andre. Andre yang merasa dirinya telah dewasa, ia pun meminta kepada Roman Ross agar mewakilkan saja pertemuan penting nanti malam kepada dirinya. Awalnya Roman Ross menolak karena itu adalah pertemuan yang sangat penting. Namun Andre terus memohon dan mengatakan jika dirinya adalah calon penerus Roman Ross yang harus mengerti dengan semua bisnis ayahnya itu. Pada akhirnya Roman Ross mengizinkan Andre. Namun tetap ia akan ditemani oleh Ricky sang paman dan juga tangan kanannya. Malam harinya memperlihatkan Ricky, Andre si tangan kanan dan beberapa pengawalnya sudah berada di kasino yang dimaksud. Akan tetapi mereka tidak menyadari kalau di sana sudah ada Rana dan juga Eidos yang sedang menyamar menjadi penari. Tak lama Andre pun memulai pertemuan penting itu dengan seorang pria berasal dari Rusia. Namun ketika pria itu akan memberikan satu koper uang, tiba-tiba Rana langsung membrutal hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Terlihat di sana juga ada Duke dan Paul yang ikut menyerang. Di tengah peperangan, Rana berhasil menembak Andre, putra Roman Ross, hingga membuatnya tak sadarkan diri. Sedangkan untuk Ricky, ia malah memilih kabur dari kasino tersebut. Si tangan kanan yang melihat Andre terluka, ia pun segera membawa Andre pergi dengan menggunakan mobilnya. Kemudian mereka dikejar oleh Rana hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Sementara untuk Duke, Paul, dan Eidos, mereka masih beradu tembak dengan para anak buah Roman Ross.
Di tengah pertempuran, Duke harus berduel dengan salah satu anak buah Roman Ross yang ahli bela diri. Namun tentunya Duke lebih ahli dan dapat mengalahkan orang tersebut. Setelah berhasil meratakan para anak buah Roman Ross yang ada di kasino, kini hanya tinggal tersisa pacar Roman Ross yang sudah tak berdaya. Di sini Duke berjanji tidak akan menghabisi dan menangkap si pacar, asalkan si pacar mau memberitahu siapakah orang yang telah merakit senjata berteknologi tinggi dan di mana tempat pembuatannya. Karena tak ingin mati di sana, pada akhirnya si pacar pun memberitahu semuanya. Adegan berpindah kepada Rana yang masih terus mengejar Andre dan tangan kanan Roman Ross. Terlihat Andre yang terluka parah hingga ia pun tewas di dalam mobil. Sedangkan Rana harus gagal mengejar karena terjebak oleh kereta api. Beberapa menit kemudian, si tangan kanan membawa jasad Andre ke hadapan Roman Ross. Di sini Roman Ross hanya bisa menangis dan menanyakan siapakah orang yang telah menghabisi putranya. Si tangan kanan menjawab jika orang itu adalah Rana, yaitu orang yang sebelumnya sempat mereka tangkap. Mendengar hal tersebut, Roman Ross bersumpah akan membalas apa yang telah Rana lakukan. Kemudian si tangan kanan juga menjelaskan kalau semua anak buahnya yang ikut ke kasino tidak ada yang selamat kecuali Ricky, adik Roman Ross yang kabur entah kemana. Di sini Roman Ross meminta si tangan kanan agar tetap fokus kepada rencana mereka, yaitu membuat senjata berteknologi tinggi. Sementara dirinya sendiri yang akan membereskan semua kekacauan tersebut. Keesokan harinya memperlihatkan Rana yang baru mendapat informasi tentang orang yang telah merakitkan senjata berteknologi tinggi untuk Roman Ross. Ternyata orang itu adalah seorang profesor berasal dari Bangladesh yang markasnya berada di bendungan. Tanpa menunggu lama, Rana segera pergi untuk menemui si profesor tersebut. Sesampainya di sana, Rana mencoba mengobrol secara baik-baik kenapa si profesor sampai mau merakitkan senjata berteknologi tinggi untuk Roman Ross. Si profesor menjawab kalau dirinya hanya sedang bekerja karena Roman Ross mau membayarnya dengan sangat mahal. Kemudian Rana meminta agar si profesor menunjukkan di manakah ia menyimpan senjata tersebut. Pada akhirnya si profesor mau mengantar Rana ke tempat penyimpanan senjata itu yang berada di labnya. Namun lokasi lab tersebut di tengah gurun sehingga mereka harus menggunakan mobil. Ketika Rana dan si profesor akan memasuki lab itu, tiba-tiba mereka ditodong oleh para anak buah Roman Ross lalu dibawa masuk ke dalam. Kemudian mereka berdua dibawa masuk ke sebuah ruangan yang sudah terhubung dengan Roman Ross melalui panggilan video. Welcome, Masood Rana. Di waktu yang sama datanglah si tangan kanan Roman Ross sambil membawa Idos yang telah berhasil ia tangkap. Melalui panggilan video itu, Roman Ross mengatakan kalau sekarang adalah waktunya untuk balas dendam atas kematian putranya. Roman Ross juga tak mengerti kenapa Rana sampai berani mengusik bisnisnya yang padahal ia sama sekali tidak mengenal Rana. Rupanya Roman Ross belum mengetahui kalau Rana dan Idos adalah agen khusus utusan Paul dan Duke, si ketua CIA. Tak lama si profesor tiba-tiba menghabisi satu rekannya yang berpihak kepada Rana. Ternyata si profesor juga merupakan antek-antek Roman Ross dan ini semua adalah jebakan untuk Rana. Sebenarnya si profesor mau merakitkan senjata berteknologi canggih itu bukan karena dibayar mahal, namun karena kemauannya sendiri yang ingin melumpuhkan ekonomi dunia. Oleh sebab itu dirinya rela bergabung dengan Roman Ross karena ia merasa hanya Roman Ross lah yang satu frekuensi dengannya. Di sini Rana mengatakan meskipun dirinya dan Idos harus gugur sekarang, akan tetapi sebentar lagi CIA dan militer Amerika akan segera datang. Karena mereka hanya sedang menjalankan misi dari pemerintahan Amerika. Bersamaan dengan itu, benar saja rupanya Duke dan tim sudah masuk secara diam-diam sambil menghabisi satu persatu penjaga di luar. Sementara Paul bertugas membantu Duke dari jarak jauh dengan memanfaatkan sinyal satelit.
Ternyata Duke mengetahui lokasi ini dari pacar Roman Ross yang sebelumnya telah memberikan semua informasi Roman Ross kepada Duke. Si profesor yang mendengar alarm keamanan berbunyi dengan panik, ia langsung pergi ke tempat persembunyian. Sedangkan Rana dan Eidos dibawa ke ruangan lain oleh satu penjaga, namun malah inilah yang terjadi. Di balik itu, Duke masih terus membrutal dengan menghabisi satu persatu penjaga yang mencoba melawannya. Kembali ke Rana yang meminta Eidos agar mencari tempat aman, sementara dirinya akan melawan si tangan kanan Roman Ross. Pertarungan mereka berlangsung cukup lama. Namun pada akhirnya si tangan kanan memilih untuk kabur demi bisa menyelamatkan si profesor. Kemudian Rana pergi ke lantai atas, yaitu untuk mencari Roman Ross karena ternyata ia berada di sana. Namun sesampainya di sana, Rana malah diserang oleh satu penjaga yang membuat bahu Rana terluka. Di waktu yang sama datanglah Roman Ross yang langsung menodongkan senjatanya. Namun beruntung Duke datang dan terjadilah perduelan. Sayangnya baru saja beberapa pukulan, Duke harus pergi untuk menonaktifkan bom yang bisa menghancurkan seluruh ruangan itu. Sementara Rana akan meneruskan perduelan dengan Roman Ross. Di tengah perduelan, Rana yang sudah terluka parah berhasil dipojokkan oleh Roman Ross. Namun tiba-tiba datanglah Eidos yang berniat menolong, akan tetapi Eidoslah yang harus menjadi korban. Melihat Eidos tewas, seketika Rana langsung bangkit dan langsung melakukan hal ini. Pada akhirnya Roman Ross berhasil dihabisi dan misi pun dianggap selesai. Namun sayangnya si profesor dan si tangan kanan entah kabur kemana. Dua minggu kemudian memperlihatkan Rana yang sudah berada di kampung halamannya, yaitu di Bangladesh. Seperti biasa, Rana selalu berziarah ke kuburan kedua orang tuanya sebagai pengobat rindu terhadap mereka. 6 bulan setelah itu, kita akan dibawa ke salah satu dojo yang berada di Shanghai, Cina. Di sini memperlihatkan dua orang petarung hebat sedang latihan duel menggunakan samurai. Ternyata di dojo tersebut ada Paul, si ketua CIA yang sedang memperhatikan kedua petarung itu. Selesai latihan, Paul menghampiri pemilik dojo dan meminta izin untuk merekrut kedua petarung barusan, yaitu untuk memburu Ricky, si adik Roman Ross yang sekarang sedang bersembunyi di pegunungan Himalaya. Ternyata Ricky tidak sendiri, melainkan ditemani oleh si profesor yang dulu berhasil kabur. Dan mereka tetap melanjutkan pembuatan senjata berteknologi tinggi yang bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Mendengar hal tersebut, si pemilik dojo langsung meminta kedua petarungnya agar ikut dengan Paul untuk menjalankan misi penting. 2 hari kemudian, Paul meminta Rana agar kembali bergabung, yaitu untuk berangkat ke pegunungan Himalaya memburu Ricky dan si profesor. Adegan berpindah ke pegunungan Himalaya dan terlihat Ricky, si profesor beserta si tangan kanan yang sedang mengobrol. Sambil tertawa, Ricky mengatakan jika semua permainan ini belum berakhir. Akan tetapi tanpa mereka sadari, Rana beserta kedua petarung Cina sudah berada di atas pegunungan Himalaya sambil bersiap akan terjun payung. Namun tiba-tiba film pun tamat. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini salah satunya adalah hiduplah dengan damai dan jangan pernah membuat onar, apalagi mengusik pemerintah jika kalian tidak ingin diburu oleh Rana. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.